Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kadang hidup ada di atas, kadang hidup ada di bawah. Amin. That's reality. Itu adalah sebuah realitas kehidupan. Kita tidak bisa menyangkal itu. It happens in our lives. Itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, tapi entah kita ada di atas, atau entah kita ada di bawah, atau kita ada di tengah-tengah, atau dimanapun saja kita hari ini ada, saudara. Ada satu hal yang tidak boleh berubah, ada satu hal yang harus terus kita pegang di dalam kehidupan kita, yaitu integritas. Amin, Bapak Ibu. Ya, integritas itu berbicara tentang apa? Integritas itu ditopang oleh yang namanya etika di dalam kehidupan ini, saudara. Ya, integritas, etika itu adalah satu bagian yang ada di dalam diri seseorang yang sebagai anak Tuhan, apalagi kalau kita adalah orang Kristen, anak Tuhan yang telah lama apalagi mengikuti Yesus, itu harus ada dan itu harus terbangun di dalam diri setiap kita. Kalau kita lihat orang-orang yang belum kenal Kristus, mereka tidak punya integritas, mereka tidak punya etika, itu masih bisa kita pahami. Betul Bapak Ibu? Ya, tapi kalau kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, apalagi yang sudah lama, apalagi sudah melayani Tuhan dan sebagainya, maka hal-hal itu seharusnya ada di dalam kehidupan kita. Tapi fakta membuktikan, saudara, bahwa negara-negara yang di mana masyarakatnya atau daerah yang masyarakatnya adalah mayoritas Kristen, dalam tanda kutip kantong-kantong Kristen, justru adalah daerah-daerah yang paling bermasalah dengan masalah integritas. Ya, salah satunya, saudara, ya semua, tapi salah satunya di sana. Seharusnya ada faktor pembeda dong. Ya, seharusnya ada faktor pembeda. Daerah-daerah yang non-Christian dan daerah-daerah yang mayoritas Kristen seharusnya ada pembeda. Tapi faktanya di lapangan adalah kita hampir-hampir tidak bisa menemukan hal itu. Mari kita lihat sama-sama Kejadian pasal 39, kehidupan tentang Yusuf dari rumah Potifar hingga penjara. Apakah ini adalah sebuah ketidakberuntungan? Saya percaya di dalam sebuah ketidakberuntungan sebetulnya ada sebuah keberuntungan yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap kita. Amin Bapak Ibu. Ya, ingatlah ini baik-baik. Di dalam setiap ketidakberuntungan sebenarnya itu adalah suatu batu loncatan untuk keberuntungan yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Yusuf dibawa ke Mesir. Lalu Potifar, seorang Mesir, pembesar Firaun, kepala pengawal raja, satu jabatan yang sangat tinggi sekali pada waktu itu, membeli dia dari tangan orang Ismail yang membawa dia ke sana. Again, sekali lagi, ketidakberuntungan yang Yusuf harus alami, dijual sebagai budak, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan dari orang yang berkuasa di rumahnya. Hari itu dia dijual, suatu realita kehidupan yang berbalik. Dia dijual kepada orang Mesir, lalu Potifar membeli dia. Namun Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang berhasil. Tahukah kita bahwa setiap keberuntungan kita itu karena penyertaan Tuhan? Amin Bapak Ibu. Ya, setiap faktor-faktor keberuntungan kita, apapun itu, dalam hal apapun juga, ingat ini baik-baik bahwa itu adalah penyertaan Tuhan, hasil dari penyertaan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa klaim bahwa ini karena aku, karena kehebatanku, karena kelihayanku, karena koneksiku, karena ini dan karena itu. Remember this, ingatlah ini baik-baik Bapak Ibu. Dimana ketika kita mengalami sebuah keberuntungan, itu adalah faktor karena Tuhan. Justru Tuhan harus membawa Yusuf dibeli dan dijual sebagai budak dan dibeli oleh Potifar supaya dia tahu bahwa kalau ketika dia berhasil itu murni karena Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia pernah berada di tempat yang terbawah dalam kehidupan ini. Amin. Ya, kita harus tahu itu. Ketika kita pernah ada di tempat yang paling bawah dan ketika kita diizinkan Tuhan untuk mengalami sebuah faktor keberhasilan, Tuhan mau berkata kepada kita bahwa itu semua oleh karena tangannya dan bukan oleh karena tangan kita. Ini adalah sebuah kebenaran yang harus kita miliki. Ya, tetapi saudara, entah kita sedang ada di atas, entah kita sedang ada di bawah, integritas itu tidak boleh hilang di dalam hidup ini. Amin. Amin. Ya,
integritas tidak boleh hilang di dalam hidup ini. Itu adalah jati diri, identitas seorang pemimpin. Bukan cuma pemimpin, semua kita. Apalagi pemimpin harus punya integritas. Ya, saudara ya. Nggak bisa itu diremehkan. Saya nggak hanya bicara yang di gereja loh. Tapi di luar sana juga kita banyak melihat pemimpin-pemimpin dalam berbagai macam segi level kehidupan. Di masyarakat di luar sana. Pemimpin, tapi tidak punya integritas. Menganggap bahwa hal itu tidak ada hubungannya. Integritas ya dan achievement, keberhasilan tidak ada hubungan. Di luar bicara seperti itu tidak ada hubungannya. Yang penting hasil, yang penting achievement, yang penting keberhasilan, yang penting ada kelihatan hasilnya. Yang penting itu, ya kan? Tapi caranya terserah dong, mau pakai cara apapun juga. Saudara, tujuan itu tidak membenarkan cara. Catat ini baik-baik. Karena itulah integritas itu penting. Tujuan tidak membenarkan cara. Kita bisa mencapai sebuah tujuan dengan menghalalkan segala cara. Benar saudara? Ya, itu bukan integritas. Kalau segala cara kita bisa halalkan, maka dunia ini adalah hukum rimba yang berlaku. Betul saudara? Ya kan? Hukum rimba berlaku dalam dunia ini. Itulah yang membatasi kita untuk kita harus berhati-hati dalam hidup ini. Kenapa? Karena integritas itu adalah identitas seseorang. Ya, integritas itu adalah identitas seseorang, saudara. Nah, saya pernah ada dalam satu pelayanan di sebuah penjara, ya, Bapak Ibu Saudara-saudari di penjara, ya. Dan ketika mendengar kesaksian dari salah seorang yang masuk ke sana adalah mantan politisi, saudara, salah satu mantan politisi yang rupanya dia hari itu dia betul-betul menurut saya, ya kan, dia betul-betul bertobat di tempat itu. Tapi ya Tuhan izinkan dia dulu masuk ke sana. Karena waktu memberi kesaksian dia berkata bahwa sebelumnya ya saya tidak punya integritas menghalalkan segala cara. Ya kan? Yang penting ada proyek jalan, ya kan? Dapat fee, saudara, ya kan? Yang penting ini dan itu dan segalanya. Akibatnya apa? Kemudian kenalah dia, kena jebak apalagi, saudara. Ya kan? Ya itu kena jebak. Itu kata orang kan ini seperti naik di punggung harimau katanya, ya kan saudara ya. Ya tinggal tunggu waktunya saja. Nah, tapi ada juga saudara di sana masuk ke sana enggak tambah bertobat, tambah lihai. Ilmunya tambah naik levelnya, saudara. Ya, kalau masuk penjara dulu mungkin level ilmunya 2, begitu ketemu sama yang lain saling sharing. Ya kan? Saling sharing, tukar ilmu, saudara. Ya kan? Tukar ilmu, jadi masuk penjara levelnya jadi 5, saudara ya. Keluar penjara dicoba lagi. Ada yang seperti itu. Bolak-balik masuk keluar, ada, saudara. Saya temukan itu di dalam pelayanan itu. Nah, maka dari itu tergantung kepada kita, hati kita, integritas kita tentang kepribadian kita. Apakah kita melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang Tuhan, ataukah kita menilai segala sesuatu itu ya karena mata kita telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Lihat saudara, ketika dia berhasil, ia tinggal di rumah tuannya orang Mesir itu. Hanya apalagi dikatakan, tuannya melihat bahwa Tuhan menyertai dia dan bahwa apapun yang dikerjakannya Tuhan membuatnya berhasil. Ya, Tuhan menyertai Yusuf bisa bekerja dengan baik. Ya, Yusuf dia betul-betul bekerja dengan baik. Yusuf orang yang rajin, sekalipun dia harus mengalami tragedi dalam hidupnya, tapi rupanya karakter itu tidak pernah hilang di dalam hidupnya, bahwa dia adalah orang yang rajin atau Tuhan latih dia untuk dia jadi orang yang rajin di rumah itu. Amin Bapak Ibu. Ini adalah satu faktor karakter yang harus kita miliki dalam hidup ini, sebuah ketangguhan dan kerajinan. Harus jadi rajin. Amin saudara. Ya, jangan jadi pemalas, jangan jadi malas. Harus rajin dalam segala apapun yang ada pada kita hari ini. Kita harus rajin. Saudara, kalau disuruh milih orang pintar atau milih orang rajin, maka saya akan lebih memilih jadi orang rajin. Karena orang pintar belum tentu rajin dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi kalau kita rajin,
Sekalipun kita mungkin kurang pintar, sekalipun mungkin intelektual kita atau intelijensi kita terbatas. Tapi kalau kita rajin, maka cepat atau lambat keberhasilan akan menaungi kehidupan kita. Amin. Jadi orang rajin, jangan malas. Ya tentu rajin tapi juga melibatkan Tuhan. Ya kan? Jangan ini selalu masuk ekstrem kiri, masuk ekstrem kanan ya. Terlalu rajin, jadi workaholic, lupa Tuhan, lupa semuanya, itu juga salah. Ya kan? Terlalu rajin, kemudian jatuh ke dalam hal-hal yang ekstrim, itu juga salah. Ya, lihat sekarang, saudara, orang-orang yang di beberapa negara yang di luar sana, terlalu rajin bukan? Rajin sekali, rajinnya bagus, tapi lupa Tuhan. Ya, lupa ini dan lupa itu. Artinya, akhirnya apa? Akhirnya kerajinan itu menghancurkan yang namanya prioritas dalam kehidupan. Akhirnya apa? Akhirnya jadi masalah besar, saudara. Kalau kita lihat di negara-negara yang seperti Jepang, Eropa, dan semuanya, yang tadi bahasanya Pak Anton sebut tadi, ya kan, saudara. Rajin banget nggak? Oh rajin banget, ya kan, terlalu rajin, sangat rajin, terlalu rajin, saudara. Ya kan, Singapura, semuanya, terlalu rajin, tapi akhirnya lupa dengan kehidupan kan. Setelah lupa dengan kehidupan apa sekarang? Yang bingung siapa? Pemerintah kan, saudara? Ya kan tidak berkeluarga, ya kan saudara, apalagi kemudian jumlah penduduk semakin berkurang, dan yang bingung negara juga, bisa-bisa punah itu satu negara. Nah, Indonesia kebalikannya, saudara. Ya kan? Indonesia kebalikannya. Ya, Indonesia tidak akan punah, saudara, ya kan? Beranak terus di sana sini, ya kan? Kalau itu tidak akan punah, percaya saya, Indonesia tidak akan pernah punah. Tapi kerajinan itu, ya, kerajinan itu yang jadi masalah besar di bangsa ini. Kenapa? Apapun dilempar jadi tanaman keluar, saudara. Betul? Tanah ini terlalu subur. Makanya Pak Karno bilang, sumber daya alam itu juga bisa menjadi kutuk dalam sebuah negara. Bapak Soekarno, presiden kita pertama, pernah ngomong seperti itu. Maka dari itu kenapa? Di zaman itu, mungkin kita semua banyak yang belum lahir, ya kan? Di zaman itu kalau saya dengar belajar dari sejarah, Pak Karno rela untuk tidak jor-joran, saudara, ya kan? Untuk mengeruk kekayaan ini, kekayaan sumber daya alam. Dia tunggu dulu sumber daya manusia, sekolahkan dulu anak-anak Indonesia supaya nanti bisa menghandle itu semua. Kenapa? Karena dia tahu bahwa sumber daya alam itu bisa jadi kutuk dalam sebuah bangsa. Coba, ya kan, apapun. Saya pernah ke Ambon, pelayanan di Ambon, saudara, ya kan, orang di sana rata-rata kerjanya pagi tangkap ikan, dapat ikan, makan cukup, saudara. Ya, siang lapar lagi, tinggal dapat, saudara, ya kan, makan lagi cukup. Buat apa kerja keras, Pak? Ya, di sini sudah enak, ya kan, apapun, saudara. Ya kan, tinggal ke laut atau ke pantai, tinggal ambil, dapat, saudara. Dimanjakan oleh alam. Yang suka durian, kalau musim durian ke sana, saudara, aduh, ya itu enggak ada harganya. Satu buah itu cuma Rp2.000, bayangkan. Saking enggak ada harganya. Kenapa, saudara? Itu semua dari pulau-pulau tuh kirim semua ke Ambon tuh, durian itu, saudara. Waduh, saudara, ya kan? Yang suka loh ya. Nah, bayangkan, saudara, dimanjakan oleh alam. Ya, dimanjakan oleh alam. Itu ikan, saudara, ikan sampai enggak ada harganya, enggak bisa dimakan, enggak bisa ditampung lagi, dikubur ikan, dibuang, dikubur. Bayangkan, saudara, ikan kalau di Surabaya ini harganya bisa ratusan ribu juta, 1 juta, 2 juta. Di sana nggak ada harganya, dikubur, bayangkan Bapak Ibu. Tapi maaf ya, tapi kenapa sumber daya manusia tidak terangkat dengan baik? Saudara lihat, ada hal-hal yang kadangkala hal-hal yang enak dalam hidup ini, ya, itu bisa melumpuhkan kita. Hal-hal yang menyenangkan dalam hidup ini, dalam kadar tertentu, itu bisa melumpuhkan kita. Kalau hari ini kita lihat, saudara, kalau Anda bisnismen, lihat sana, waduh, seharusnya akan bisa buat storage, ya kan, banyak potensi bisnis yang bisa dikembangkan di sana, buat ini, sumber dayanya sudah. But again, tidak ada satu pabrik pun di sana. Susah, banyak faktor. Saudara kita lihat, ya, puji Tuhan kalau hari ini kita ada dalam faktor keberkatan daripada Tuhan. Tapi ketahuilah satu hal,
bahwa hati-hati jangan sampai itu melumpuhkan kita. Jangan sampai itu meninabobokan kita. Ya, ini kita bisa pelajari dari ayat ini saudara, dari firman ini. Kita harus terus rajin. Tidak boleh malas. Ya kan, tidak boleh menunda-nunda. Ini adalah karakter yang penting. Jangan menunda segala sesuatu. Ya karena hari besok itu punya kesusahannya sendiri, betul? Apa yang bisa kita selesaikan hari ini, bulan ini, minggu ini, selesaikan. Jangan pernah nunda. Kita tidak tahu nanti kesulitan apa yang tiba-tiba muncul. Atau apa yang akan muncul sebulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian. Jangan pernah menunda segala sesuatu. Jangan pernah menunda, rajin saudara, rajin. Lakukan apa yang harus kita lakukan. Seperti Yusuf, belajar, rajin terus. Ya, lakukan. Hari itu dia dipercaya untuk membersihkan rumah Potifar. Dia lakukan itu dengan rajin. Dia lakukan itu dengan setia. Tuhan yang melihat bahwa Tuhan menyertai dia. Apapun dikerjakannya berhasil. Yusuf mendapat kemurahan tuannya dan menjadi pelayannya. Yusuf pun diberinya kuasa atas rumahnya. Segala miliknya diserahkan ke dalam tangan Yusuf. Akhirnya keberuntungan akan menyertai orang-orang yang rajin. Akhirnya promosi akan datang juga kepada orang-orang yang rajin. Promosi akan datang kepada orang rajin. Promosi tidak akan datang kepada orang malas. Yes. Ya, promosi datang kepada orang yang rajin, saudara. Sejak Yusuf diberinya kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ya, saudara, hari ini kalau kita kerja, misalnya kita kerja sebagai karyawan profesional, saudara, keberadaan kita dalam sebuah perusahaan seharusnya membuat perusahaan itu makin maju, bukan tambah makin mundur. Makin berkembang, bukan makin mundur, saudara. Kalau kita ada dalam sebuah organisasi, ya kan, entah itu pekerjaan atau apa pelayanan semuanya, seharusnya kita menjadi faktor pembeda. Seharusnya kita menjadi faktor bantuan terbesar, bukan jadi masalah terbesar. Halo, amin. Saudara, seharusnya kita jadi bantuan terbesar. Kalau hanya mau demo untuk kenaikan gaji dan semuanya, semua orang bisa lakukan, betul nggak saudara? Siapa yang nggak mau naik gaji? Semua mau. Tapi kalau kerjanya kita hanya bisanya cuma nuntut, demo, saudara, tidak akan ada faedahnya apa-apa. Bagaimana kontribusi kita? Bagaimana faktor kontribusi kita, kerajinan kita? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang terbaik yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita persembahkan, Bapak Ibu, saudara-saudari? Ya, ketika Yusuf ada di rumah Potifar, Tuhan katakan bahwa Alkitab katakan apa saudara, bahwa rumah tangganya, rumah Potifar diberkati, bahkan lebih daripada sebelum ada Yusuf, diberkati. Orang-orang yang rajin itu pasti mendatangkan berkat buat dirinya, tapi juga berkat buat orang lain. Amin saudara. Jadilah berkat, punyailah milestone yang lebih, ya, punyailah faktor plus di dalam pekerjaan yang saudara lakukan, apapun yang Tuhan percayakan kepada Anda hari ini, your ministry, your job, your work, your business, punyailah faktor plus yang orang-orang tidak miliki. Dan ini harus explore, bagaimana kita bisa menemukan faktor plus itu. Kalau kita rajin. Nah kalau mikir aja males, bagaimana kita bisa dapat faktor plus? Mikir aja loh, saudara belum kerja loh ya, baru mikir aja wis males, wegah. Bagaimana kita bisa punya faktor plus dalam kehidupan ini? Punyai faktor plus. Berani berpikir lebih. Yesus ngomong apa? Kalau ada orang, itu kan Romawi, ya, prajurit Romawi itu kan dulu berhak nyuruh orang Israel jalan 1 mil. Ya, 1 mil selesai, harus ganti orang lain. Tapi Yesus ngomong apa? Kalau ada yang suruh jalan kamu 1 mil, jalan sama dia 2 mil. Jalan lebih lagi 2 mil. Faktor 2 mil itu. Itu keunggulan. Itu kerelaan. Kalau 1 mil itu hanya karena tugas, kewajiban. Kalau dia berjalan 2 mil, itu berarti sudah karena hati. Kemauan, willingness. Amin Bapak Ibu. Ya, mungkin saudara ngomong, buat apa? Hal seperti itu nggak diperhatikan kok, nggak dibayar kok. Hal seperti itu nggak dianggap kok. Cuma dianggap sebelah mata kok. Saudara, mungkin manusia awal-awalnya melakukan hal itu. Tapi Tuhan mencatat itu sebagai sebuah kebenaran. Tuhan catat itu ditampung. Dan tahukah saudara, pada waktu tertentu nanti, orang pun akan melihat itu. Orang akan melihat itu. Pimpinan saudara akan melihat hal itu. Tinggal tunggu saja.
Asal semuanya betul-betul keluar dari hati, willingness, dan bukan pencitraan yang saudara bikin. Kalau pencitraan tidak akan tahan lama lah, pasti. Ya, saudara pasti akan mendapatkan promosi itu. Amin saudara. Do the best. Apa yang bisa saudara lakukan? Lakukan yang terbaik. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau mau berani berpikir lebih lagi, bekerja lebih lagi, berusaha lebih lagi dengan penuh kerajinan, maka saudara akan memiliki nilai plus di dalam kehidupan ini. Oke? Punya nilai plus itu, saudara. Berdoalah, punya nilai plus itu. Ya, lakukan yang terbaik yang kau bisa hari ini. Ia menyerahkan segala miliknya ke dalam tangan Yusuf. Dan dengan kehadiran Yusuf, ia tidak perlu lagi memusingkan apapun kecuali makanannya sendiri, saudara. Semua sudah di-tackle rapi. Semua sudah diatur dengan baik oleh Yusuf. Yusuf itu gagah perawakannya dan tampan parasnya. Beberapa waktu berselang, istri tuannya terpikat melihat Yusuf. Saya stop sampai di sana dulu, saudara. Andai kata ceritanya agak saya ubah sedikit jadi kayak drama sedikit ya. Andai kata Potifar punya anak wanita, saudara. Pasti dia akan berpikir, lebih baik dia dapat dengan orang kayak Yusuf daripada dapat orang yang lain yang kelihatannya mungkin kelas sosialnya sama tapi males buat apa. Saudara, dan cerita mungkin berkembang, ya kan? Akhirnya Potifar datang kepada Yusuf. Yusuf, ya kan? Kamu sudah bekerja sekian lama, kamu hebat, kamu luar biasa semuanya. Ya, sekalian aja ya, gimana jadi mantuku? Kayak film ya, saudara ya. Ya kan? Ya, dan akhirnya jadilah Yusuf mantu Potifar. Ini film drama Korea sedikit saya cerita, saudara ya, drakor sedikit ini. Kalau itu terjadi, bukankah itu juga faktor keberuntungan yang menyertai orang-orang yang mau rajin? Kita tidak pernah tahu kehidupan. Kalau itu jalan ceritanya. Kalau misal itu jalan ceritanya. Tapi mungkin jalan ceritanya juga bisa berbeda sedikit, saudara. Ya kan? Dan kemudian ketika sudah menjadi menantu Potifar, kemudian Yusuf kebongkar karakter aslinya. Ternyata dia malas, ternyata dia pencitraan, dia habisin harta Potifar. Dia telikung Potifar, tusuk dari belakang, dan dia ambil semua perusahaan Potifar. Bisa seperti itu? Bisa? Bisa, tapi Alkitab tidak ngomong begitu, saudara. Ya, tapi ceritanya juga bisa jadi seperti ini. Maka menikahlah Yusuf dengan anak Potifar, siapapun namanya, Michelle mungkin, ya kan saudara ya? Enggak ada orang dulu namanya Michelle. Ya. Kemudian mereka bekerja bersama-sama, membangun apa yang ada di tangan mereka, dan di tangan mereka berdua, perusahaan Potifar tidak semakin berkurang, tapi semakin lebih lagi. Berkembang, ya kan, menjadi sebuah holding group, dan akhirnya Yusuf dan Potifar dipanggil oleh Pak Jokowi ke istana, ya kan saudara, yang ngawur aja ngomong kan, dan mereka tanda tangan kontrak yang baru. Saudara, bisa nggak seperti itu? Bisa? Siapa yang untung di sana? Bukan cuma Yusuf, Potifar juga beruntung. Tuhan terima kasih, kau kasih aku mantu yang genah. Sekalipun orang tua Yusuf, sekalipun Yusuf berasal dari keluarga mungkin yang hari itu nggak jelas, atau mungkin dia dari bawah, saudara. Tapi hari itu Potifar bersyukur, Tuhan terima kasih, Tuhan kasih aku mantu yang genah. Yang rajin bekerja, yang rajin, yang gak malas. Itu Potifar. Yusuf pun kalau jadi Yusuf juga akan berpikir aku tidak akan makan gaji buta di sini. Sekalipun aku mantu daripada pemilik, tapi aku akan terus bekerja dengan rajin. Bahwa apa yang ada padaku hari ini itu seperti titik nol. Kalau hari itu, misal saudara, ya misal Yusuf, di tangan Yusuf ada 10 M misal, contoh. Maka dia tidak akan menganggap itu sebagai sebuah faktor plus. Ini titik nolku. Kalau 10 tahun dari sekarang, 10 M jadi nol rupiah, maka hancurlah aku, terkutuklah aku. Tapi 10 M ini, 10 tahun ke depan, harus jadi 20, harus jadi 30. Aku tidak akan makan gaji buta. Aku tidak hanya, maaf ya bahasa saya, aku menikah dengan istri Firaun, anak Firaun, bukan cuma jadi dalam bentuk pejantan saja, maaf saudara. No, aku akan bekerja dengan rajin, kami akan membangun ini. Kami akan membangun bersama dengan Tuhan. Saudara,
mau dibawa kemana arah ceritanya, tergantung, bukan cuma tergantung Tuhan, tergantung kita. Amin. Amin. Ini penting sekali, ini bagian dari integritas loh. Banyak orang tidak punya ini hari ini, banyak orang, apalagi anak-anak muda, tidak punya ini hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ini bagian dari hidup kita, ini bagian dari sikap hidup, persepsi kehidupan, etika kehidupan, dan ini bagian dari integritas sebagai seorang anak Tuhan. Anak Tuhan itu harus bibit unggul. Bibit unggul dari mana? Dimulai dari sini, saudara. Dimulai dari keyakinan, persepsi, integritas. Itu membuat dia menjadi bibit unggul dalam hidup ini. Halo, amin? Ya, oke, sekarang kembali ke true story. Dramanya dihapus sedikit ya. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Ya, iya. Kemudian beberapa waktu kemudian istri tuannya terpikat melihat Yusuf. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Nah, ini cerita sesungguhnya ini, saudara ya. Ternyata istrinya Potifar ini yang kemudian menggoda Yusuf. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan kehadiranku tuanku tidak perlu lagi memusingkan apapun di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya ke dalam tanganku. Bahkan di rumah ini tidak ada yang lebih besar daripadaku. Tidak ada yang diserahkannya di dalam tanganku. Ya, tapi kecuali engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Bukan terhadap Firaun, bukan terhadap Potifar, tapi terhadap siapa dulu saudara? Allah. Integritas itu langsung connect to God. Integritas itu adalah penghormatan kepada Tuhan. Saudara lihat di sini, dia berani loh saudara. Itu resiko enggak? Resiko besar itu. Yusuf bisa mikir. Dan ini enggak sekali loh. Alkitab ngomong apa saudara? Walaupun perempuan itu merayu Yusuf dan hari demi enggak sekali nih. Tapi terus-terusan, hari demi hari, enggak disebut berapa lama. Ia tidak mengindahkannya untuk tidur dengannya atau menemani dia. Lihat saudara, ini enggak sehari, ini enggak 2 hari, saya percaya ini berlangsung beberapa waktu dan ini mungkin bulan juga, tahun juga bisa loh. Bayangkan, saudara, ya kan? Iya Pak, seminggu iman kuat Pak, ya kan? Sebulan Imron yang kuat Pak. Saudara, lihat ini, Yusuf dari awal punya integritas. Dia punya persepsi, dia punya sikap. Dia tahu batasannya, dia tahu batasan. Banyak orang nggak tahu batasan kan dalam segala hal ya. Tapi dia tahu batasannya apa. Dia tahu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada dia apa, batasannya apa. Wewenangnya sampai di mana. Enggak dilabrak semuanya. Mentang-mentang dapat kuasa kemudian dianggap semuanya saudara. Enggak, dia tahu batasannya. Dia punya hati, dia punya sensitivitas. Orang yang berintegritas itu punya sensitivitas. Sensitivitas yang baik ya. Bukan orang sensitif yang melo-melo, yang kepo, yang baper-baper gitu. Bukan saudara, ya kan? Tapi ini sensitivitas yang baik. Dia tahu dan dia berani untuk mengkonfrontasi kesalahan dengan kebenaran. Resiko enggak? Resiko loh saudara. Begitu tersinggung, lalu kemudian ngomong sama Potifar, bisa juga loh Yusuf itu kemudian di exile. Betul enggak? Dia kehilangan kuasa, tapi dia tahu bahwa kuasa, ya, bahwa keberkatan kuasa, semua yang ada padanya itu adalah amanah. Dan kalau jabatan itu adalah amanah, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Maka dari itu tadi saya katakan, setiap faktor ketidakberuntungan itu adalah sebuah batu loncatan untuk keberuntungan selanjutnya dalam hidup ini. Ya, saudara, kelihatannya nggak adil ya. Paling berintegritas, kerja baik, semua oke saudara, sudah sampai kelihatan di atas, tiba-tiba di atas harus terjatuh. Bukan karena kesalahan pribadi, karena dibuat seperti itu. Kelihatannya tidak adil, tapi orang yang punya integritas akan terus pegang integritasnya itu, akan terus pegang keteguhan integritasnya itu sampai dimanapun, sampai kapanpun, dan dimanapun dia berada. Pada akhirnya Tuhan akan menyatakan di hadapan mata semua orang tentang siapa Yusuf ini. Dan dalam sejarah Mesir tidak ada orang yang diberikan gelar Safnat
Paneah kecuali Yusuf, saudara. Tidak ada satu orang pun di Mesir yang punya gelar itu, karena itu gelar bukan cuma kebangsawanan, itu gelar, itu separuh ilahi gelar itu. Ya, itu gelar yang separuh ilahi, bayangkan saudara. Lihat itu, mari kita belajar dari peristiwa-peristiwa seperti ini. Terus dari hari ke hari, tapi dia berkata tidak. Ya, dia tidak mengindahkan, itu. Saya pikir, apakah Yusuf tidak pernah ngomong ya sama Potifar ya? Ya bisa tidak. Tapi saya juga mikir saudara, saya merenungkan ayat ini. Ya, mungkin dia ingin menjaga kehormatan istri Potifar juga ini. Dia tidak ingin rumah tangga tuannya jadi rame, jadi hancur. Betapa mulianya hati Yusuf. Ada enggak yang punya hati seperti ini saudara? Dia masih menjaga kehormatan wanita yang ingin menghancurkan dia. Bayangkan saudara. Halo? Waduh saudara. Mari kita belajar dari peristiwa-peristiwa ini. Ya kan? Sekalipun kemudian ketika dia berusaha untuk menjaga kehormatan dari istri Potifar ini, dia masih coba jaga semuanya, tapi akhirnya tenusuk dia sendiri. Apa yang terjadi saudara? Itu ujian dalam hidup ini. Amin. Itu ujian dalam hidup ini. Nah, apa yang terjadi kemudian? Suatu hari Yusuf masuk ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sementara tidak seorang pun yang sisi rumah itu berada di rumah. Dijebak nih, skenario penjebakan. Ya, wah saudara ya. Lalu perempuan itu memegang Yusuf, menarik hanya bajunya sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu, lalu lari keluar. Betul saudara? Yusuf mau kemana? Lari? Keluar atau ke dalam? Ya, ke dalam siap-siap namanya itu saudara. Dia lari keluar. Ya, Yusuf lari. Saudara, untuk menghadapi godaan-godaan tertentu, Anda tidak boleh pakai tengking dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, lama-lama dalam nama Yesus. Ya, lemes akhirnya saudara. Ada satu waktu tertentu, ada hal tertentu di mana kita harus tidak main tengking lagi, tapi kita menlari, menjauh, lari keluar. Ya, Bapak Ibu ya, ini penting banget. Ya, kita harus berlari menjauh, karena Yusuf tahu tidak bisa lagi, ya, tidak bisa lagi dengan cara konvensional, harus dengan cara yang tidak konvensional. Dia lari keluar. Nah, ketika perempuan itu tahu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, ia berteriak memanggil seluruh isi rumahnya. Kita bisa lihat manusia di sini, ya. Kita bisa lihat kalau ada orang-orang tertentu yang kalau apa yang dia mau tidak bisa dia dapatkan, dia rela mengorbankan orang lain. Halo? Ya. Dia rela korbankan Yusuf. Kenapa? Nafsunya tadi saudara, itu bisa berubah menjadi kebencian. Dan saya pikir, ya kalau saya renungkan dalam konteks kehidupan manusia modern hari ini mungkin agak psycho nih istrinya Potifar ini. Ada sisi psikopatnya sedikit ini saudara. Ya kan? Ini agak psycho ini. Dia, bayangkan, semenit yang lalu dengan penuh nafsu, semenit kemudian dia teriak, dia buat sebuah skenario, dia bolak-balik cerita itu saudara. Akibatnya jadi korban siapa? Yusuf. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Amin saudara. Bahwa hidup ini di mata Tuhan adalah sebuah rangkaian drama di mana Tuhanlah yang melihat semuanya. Tuhan tahu apa dan siapa dan bagaimana dalam kehidupan ini. Amin Bapak Ibu. Ya, Tuhan tahu apa, siapa dan bagaimana dalam hidup ini. Nah, apa yang terjadi kemudian? Kita lihat di sana saudara. Ya, kemudian dimulai cerita itu. Ya, suami mana yang tidak percaya istri? Sekalipun istrinya agak psycho misalnya contohnya, kayak istri Potifar ini. Kemudian Potifar pasti percaya istrinya dong. Dan terjadilah kemudian Yusuf difitnah, Yusuf harus keluar saudara, bukan cuma keluar, dia dilemparkan ke penjara. Dia dilemparkan ke tempat, kembali ke titik nol dalam hidup ini. Itulah hidup kan, kadang-kala saudara sudah begini, balik lagi ke titik nol. Seolah-olah seperti itu. Ya, tapi sebetulnya ini adalah bounce back.
Kalau orang main basket, bola itu bukan hanya dilempar ke atas, tapi bagaimana bola itu bisa melempar, memantul lebih tinggi ketika dia dilempar dulu ke bawah. Betul? Dilempar dengan keras ke bawah kan, itu namanya bounce kan saudara. Bounce back, ketika dia dilempar ke bawah, maka dia akan semakin melambung jauh ke atas. Kalau dia cuma dilempar dengan pelan, dia tidak akan ke atas dengan lebih tinggi. Betul? Ya, itu orang main basket kan saudara. Begitu dia dilempar ke bawah, dengan keras, maka bola ini akan melompat ke atas lebih tinggi lagi. Itulah Yusuf. Seolah-olah hari itu Yusuf dilempar dengan keras ke bawah. Oleh tangan siapapun, di balik itu selalu ada tangan Tuhan. Tapi rupanya itu adalah sebuah bounce back yang daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk membuat dia semakin melambung ke atas. Oke, saudara, ketika kita bicara soal integritas, dalam banyak sisi, dalam banyak segi di dalam hidup ini, maka integritas itu selalu akan berkaitan dengan etika, dengan sikap kehidupan, persepsi kehidupan, dan karakter seseorang. Itulah mengapa kita harus terus bertumbuh untuk semakin mengenal Kristus, bertumbuh untuk mengenal firman Tuhan, karakter-karakter Kristus, dan semua hal itu penting dalam hidup ini, supaya hidup kita ini semakin berintegritas dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Amin Bapak Ibu. Dan itulah, integritas itulah yang akan membuat kita semakin akan meningkat dari hari ke hari. Sekalipun ada tantangan, sekalipun mungkin ada rintangan, tapi itu adalah bounce back yang daripada Tuhan untuk membuat kita semakin memantul ke atas lebih lagi, lebih lagi. Adakah di antara kita hari ini, mungkin saudara mengalami seperti Yusuf, hari ini mungkin Anda sedang difitnah, hari ini mungkin Anda sedang diomongin di belakang saudara, kepada pimpinan saudara, ya. Saudara sedang mengalami yang namanya karakter assassination mungkin, pembunuhan karakter. Dilakukan oleh orang-orang yang terdekat dengan saudara mungkin, atau dilakukan oleh rekan-rekan kerjamu, oleh siapapun juga. Ya, dalam sebuah politik kantor dan semuanya saudara. I don't know, apapun juga, itu bisa terjadi. Tapi kalau Anda mengalami itu, mungkin Anda sedang dijelekan di kalangan keluarga besar saudara, karena satu isu tertentu. Atau apapun tantanganmu hari ini. Kalau Anda mengalami Yusuf hari ini, pesan firman Tuhan simple pagi ini, tetap pegang integritas itu. Tetap pegang itu. Tetap pegang itu, tetap pegang kebenaran itu. Maka Tuhan akan membukakan mata semua orang tentang siapa dirimu. Dan itu adalah sebuah bounce back untuk promosi yang lebih tinggi di dalam kehidupan saudara. Nanti semuanya yang menjelekkan engkau, semua yang memfitnah itu, semuanya akan Tuhan buat malu sendiri. Karena Tuhanlah pembelamu, siapa yang akan meninggalkanmu. Amin Bapak Ibu.